Secara tidak sengaja, para petani di provinsi Shaanxi, Cina ini menemukan pecahan patung manusia yang terbuat dari terakota atau tanah liat pada tahun 1974. Nah, makam kuno yang mengelilingi museum telah dieksplorasi sebagian besarnya, tapi para arkeolog tidak berani membongkar kuburan Kaisar Qin Shi Huang. Nah, mengapa demikian? Apakah mereka takut dengan kutukan kaisar di makam itu? Nah, ikutilah bahasanya berikut ini. Kaisar Qin Shi Huang dilahirkan dengan nama Ying Cheng dan disebut juga sebagai Shi Huangti, yang artinya adalah Kaisar pertama, karena dialah yang berhasil menyatukan Cina atau Tiongkok dengan menaklukkan 6 negara lainnya. Nah, gelar Kaisar inilah yang kemudian dilanjutkan oleh penguasa Tiongkok selama 2000 tahun berikutnya. Nah, selama menyatukan Tiongkok, dia dan Perdana Menterinya Li Shi ini menciptakan perubahan yang ditunjukkan untuk memperkuat persatuan, menjalankan banyak reformasi dalam pemerintahan, menyatukan tulisan baku, alat ukur standar, dan meneruskan pembangunan tembok besar yang sudah dilakukan sejak zaman negara-negara berperang. Meski dia berkuasa dengan tangan besi seperti melancarkan pembakaran buku yang berbahaya bagi negara dan juga penguburan ahli ya. Nah, Qin Shi Huang ini masih dianggap sebagai pendiri Tiongkok masa lalu, guys. Meski Qin Shi Huang ini terkenal sebagai kaisar yang ditakuti, ternyata dia takut dengan kematiannya sendiri. Dia memerintah Xu Fu mencarikan obat keabadian atau obat panjang umur. Dan untuk menghindari kemarahan sang kaisar, Xu Fu mengatakan bahwa perjalanan untuk mencari obat itu sangat sulit karena obat itu berada di puncak gunung di tengah lautan, dan di situ banyak dihuni oleh para siluman dan juga para jin dan hal-hal yang berbau seram. Untuk menghambat permintaan dari kaisar, ini Xu Fu meminta kaisar untuk menangkap seekor ikan raksasa supaya dia terhindar dari tugas itu. Sayangnya, sang kaisar berhasil mendapatkan ikan itu dengan panah, guys. Nah, Xu Fu ini telah memprediksi kalau dia tidak akan bisa menemukan obat keabadian, dan jika dirinya gagal, kaisar akan membunuhnya. Maka dia meminta 500 prajurit pada kaisar untuk berangkat menyertainya, karena dia mengatakan bahwa perjalanannya itu sangat berbahaya. Namun Xu Fu berlayar dan tidak pernah kembali. Diperkirakan Xu Fu mendarat di Jepang dan menjadi leluhur orang Jepang di sana. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Qin Shi Huang ini meninggal pada tahun 210 sebelum Masehi saat melakukan kunjungan ke Cina Timur. Kematiannya diperkirakan akibat keracunan obat mujarab alkimia, yaitu menelan pil merkuri, dan pil ini dipercaya sebagai obat mujarab keabadian. Dan sebagai persiapan untuk kematiannya, kompleks makam besar dibangun di bawah gundukan besar seperti piramida terpotong yang tingginya kurang lebih 76 meter. Dalam penggalian di sekitar kompleks ini ditemukan kurang lebih 7-8 ribu patung ya, prajurit tanah liat dan juga kuda, dan sekitar 100 kereta perang kayu dan banyak senjata yang ditempatkan untuk melindungi kaisar di akhirat. Makam Kaisar Qin Shi Huang ini sendiri tidak pernah dibuka meski ada banyak pertanyaan mengelilinginya. Tidak pernah ada orang yang mengintip ke dalam makam selama lebih dari 2000 tahun lamanya. Alasannya bukan karena takut kutukan, karena
di makam kaisar ini terdapat parit yang penuh dengan racun merkuri. Inilah yang membuat para arkeolog enggan menjelajahi makam itu. Ini jelas sangat membahayakan mengingat dari sampel tanah di sekitar makam yang menunjukkan tingkat kontaminasi merkuri yang sangat tinggi. Alasan lainnya karena penggalian bisa merusak makam sehingga kehilangan informasi sejarah yang penting. Saat ini hanya teknik arkeologi invasif yang bisa digunakan memasuki makam, dan itu jelas akan merusak ya informasi dan data-data di sana. Selain itu, dalam sebuah catatan yang ditulis sejarawan Tiongkok kuno, Sima Qian, ini kurang lebih 100 tahun setelah kematian Kaisar Qin Shi Huang, dia menjelaskan bahwa makam itu terhubung dengan jebakan yang dirancang untuk membunuh setiap penyusup. Untuk saat ini, makam Kaisar tetap tidak terlihat hingga waktu yang tepat seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Itu tadi bahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel Indah Saya Kiri. Sampai ketemu lagi lain kali. Bye.